Kesempatan kali ini saya mengunjungi senior klub yang berada di Pantai Indah Kapuk. Resepsionis menyapa saya dengan salam hangat dan saya terlebih dahulu mengisi buku tamu yang ada di meja resepsionis. Betul. Ketemu dengan siapa Ibu? Aku mau ikut acara senior club. Acara senior club. Ya. Oke, Ibu bisa isi buku tamu dulu. Oh, diisi ya. Silakan. Oke. Biasanya emang kayak gini ya, Mbak ya, isi ya. Iya, betul. Sudah. Untuk survei aja. Terima kasih ya. Mari. Bahasa menjadi media komunikasi kita antar sesama. Namun perbedaan bahasa yang dialami oleh teman saya tidak mematahkan semangatnya dalam berkegiatan di Seci. Seperti apa kisah yang akan saya dapatkan kali ini? Mari ikuti perjalanan saya. Selamat pagi Ibu. Oh, selamat pagi. Dengan Ibu Yuli. Iya, Saya iya. Apri dari DAI TV Jakarta. Oh, ya, silakan. Ini lagi ada kegiatan apa nih pagi hari ini, Bu? Kita pagi hari ini datang ke sini untuk temenin Opa Oma. Cuma pas minggu ini adalah Sinja Chinese New Year, kita lakukan Sinja bersama sama Opa Oma. Inilah pemandangan yang terlihat di depan saya bersama dengan Ibu Yuli dan puluhan Opa Oma di Senior Club. Kegiatan ini merupakan yang rutin dilakukan oleh Ibu Yuli bersama dengan teman-teman relawannya. Ya, Opa Oma yang hadir di sini memang bukan mereka dari kalangan ekonomi bawah, namun dari golongan cukup berada. Mereka hadir di sini menikmati hiburan yang ditampilkan oleh para relawan. Seperti isyarat tangan, bernyanyi, melihat penampilan kuceng, yaitu musik tradisional khas Tionghoa yang dimainkan oleh anggota musik kuceng Seci. Tak hanya itu, Oma-opa pun diberikan angpau sebagai tanda mata Hari Raya Imlek. Terus kalau di sini kan nggak semua Opa-Oma memiliki pendengaran yang bagus. Mungkin ada yang sudah berusia lanjut, yang ada pendengarannya yang lemah. Itu cara mengatasi berinteraksi sama mereka seperti apa? Kita punya relawan bisa deketin ke Opa Oma yang memang lebih sulit dengar punya. Kita di samping, jadi kita ngomongin lagi. Di depan mungkin saya lagi cerita, di sampingnya ada sejenak bisa jelasin lagi yang cerita itu di ngomong ke dia gitu. Ibu Yuli bergabung menjadi relawan Yayasan Seci di tahun 2006. Sebelumnya, ia hanya mengenal Seci saat anaknya masuk di kelas Budi Pekerti Seci. Dengan mengumpulkan tekadnya, maka Ibu Yuli bersama dengan suaminya memutuskan menjadi relawan. Saya awalnya karena anak saya les sama Cing Siku. Jadi di situ dia ajak kita jadi donatur dulu. Jadi saya ikut donatur dan saya nonton. Nah, ITV yang Taiwan waktu zaman 10 tahun lalu kan cuman yang ada pola punya Tak ITV, saya nonton di situ, anak-anak ikut sekolah minggu sangat bagus. Jadi saya juga pengen anak saya bisa ikut sekolah minggu. Di situ Cing Siku ajak saya sama-sama buka kelas Budi Pekerti untuk kasih anak-anak ikut sekolah minggu gitu. Tapi sebelumnya sudah tahu tentang Yayasan Bunda Seci sendiri? Sebenarnya enggak, saya di Taiwan sama sekali belum tahu yang ada Seci gitu. Kira-kira di tahun 2005 saya mulai ikut gabung Seci, terus kita jadi TAI Mama di sekolah minggunya. Kegiatan pertama yang diikutinya kelas Budi Pekerti dengan menjadi TAI Mama. Kemudian kini, ia pun bertugas sebagai ketua komunitas untuk wilayah Pantai Indah Kapuk dan sekitarnya. Melalui kemampuan bahasa Mandarin yang dimiliki oleh Ibu Yuli, ia pun meluangkan waktunya sebagai pembicara dalam kegiatan bedah buku.
nggak apa-apa, bisa pakai bahasa kasih tahu sama semua师兄师姐 Michelin yang master punya cita-cita itu bisa dikasih ke semua orang tahu, itu saya rasa itu sangat bahagia. Ya, itu nggak perlu dibayar. Wanita asli Taiwan ini menikah dengan pria asal Medan yang kini menjadi suaminya. Hingga akhirnya, ia pun berpindah dari Taiwan ke Jakarta membangun usahanya bersama dengan sang suami. Tekadnya untuk mempelajari bahasa Indonesia didapatnya melalui percakapan sehari-harinya dengan asisten rumah tangganya. Pertama kali belajarnya itu di rumah sama mbaknya. Jadi kalau mbaknya bilang, misalnya kita mau masak, saya bilang mau pinjam pisau, saya belum bisa ngomong pisau, saya cuma tok gitu aja kan suara. Akhirnya udah bisa namanya potong, saya ngomong potong. Terakhirnya baru belajar pisau potong gitu. Jadi pelan-pelan gitu. Berganti tugas sebagai ibu rumah tangga adalah kewajiban bagi Ibu Yuli. Ibu dari 3 orang anak ini tak pernah lupa menyisihkan waktunya untuk buah hatinya. Meski rutinitasnya padat, namun ia tetap berusaha untuk membagi waktu antara keluarga dan perannya sebagai relawan Seci seimbang hingga tidak ada yang terbengkalai. Ini nih gimana nih kalau mamahnya terlalu banyak di Seci terus jarang ketemu sama anak-anak, pernah nggak dikomplain? Ketemu sih tetap ketemu tiap hari ya. Saya tetap lebih banyak waktu sama anak-anak daripada kalau suami saya ya, karena saya banyakkan jam-jam anak-anak pulang sekolah itu saya sudah ada di rumah. Nah, temenin bikin PR-nya, kalau dia orang ada masalah PR-nya pulang paham atau apa. Jadi saya bisa bantuin gitu. Jadi masih mendingan. Cuman Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu dia orang kadang karena sekolah punya kegiatan atau apa perlu pergi beli apa di mana. Kadang kalau saya mentruk ada tugas mau meeting atau mau laporan atau mau apa, itu kan mesti lepas kasih mbaknya temenin pergi atau gimana, itu yang dia orang bisa komplain. Kenny suka nggak kalau mamanya sibuk di Seci? Kadang-kadang suka, kadang-kadang nggak suka. Kenapa sih nggak sukanya? Karena kalau mama pergi ke Seci, saya sendiri di rumah sama Cici. Di tengah kesibukannya menjadi ibu rumah tangga dan relawan di Yayasan Seci, ia teringat akan orang tuanya yang berada jauh di Taiwan. Kewajiban istri yang mengikuti suami dimanapun berada yang mengharuskannya tak bisa tinggal bersama orang tua. Saya ya dari dalam hatinya pertama ya pasti minta maaf dulu karena nggak bisa di sampingnya dia orang itu. Tapi saya janji saya bisa buat keluarga saya yang di Indonesia, usahakan yang terbahagia buat saya rasa. Jadi dia orang nggak usah khawatir gitu. Latar belakang inilah yang menjadikan dirinya begitu akrab dengan para lansia yang sering ia temui di senior club. Baginya, bisa memperlakukan opa-oma layaknya orang tua sendiri, maka hal yang sama pun bisa dilakukan oleh orang lain kepada orang tuanya. Iya, memang kalau waktu di senior club bisa rasa sekali karena kan banyak orang tua di situ. Jadi saya juga waktu lagi sama dia orang, saya juga sering pikir mungkin saya lagi ngobrol sama opa-oma yang di senior club. Mungkin papa mama saya juga waktu di Taiwan bisa ketemu teman atau orang yang sekitarnya, bisa curhat gitu. Jadi saya selalu pakai perasaan begitu. Ya. Berbagi untuk Ibu Yuli tak cukup hanya dengan materi, tapi bisa dengan bertukar pikiran, cerita, atau bahkan pengalaman sehingga dapat menjadi bermanfaat bagi orang lain. Saya sangat bersyukur, saya kalau sharing ke orang, saya sendiri juga rasa sangat bahagia. Makanya di situ saya dapat mungkin bagi sesama itu nggak cuma di sisi uangnya, sebenarnya di sisi sharingnya yang saya punya pengalaman atau saya punya perasaannya bersyukur itu kalau saya sharing ke orang, bagi ke semua teman-teman, itu saya dapatnya lebih
lebih bahagia lagi gitu. Mengerjakan segala sesuatu hal tanpa memikirkan imbalan yang didapatkan dengan ikhlas, maka akan menjadi suatu pembelajaran bagi diri sendiri yang akan berguna di masa-masa mendatang. Hal inilah yang saya dapatkan dari Ibu Yuli. Ia mengajarkan saya bahwa kehidupan sekarang tak cukup hanya melakukan satu kebaikan, tapi kita bisa melakukan lebih daripada itu. Sekarang ini saya rasa adalah saya sumbangsi banyak, saya punya kemampuan sama waktu saya di Tzu Chi. Saya rasa itu adalah cara paling baik buat saya untuk waktunya nggak sia-sia gitu ya. Jadi karena hidupan itu besok bisa ketemu apa, jangan-jangan besok saya bisa sakit. Jadi kalau misalnya saya bisa bisa sayang waktunya yang sekarang saya ada, saya lakukan terus. Yang di Tzu Chi, saya rasa saya lebih nggak nyesel kalau tiba-tiba ada kejadian apa gitu. Ya.